laying low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kedatangan tentara Jepang di Indonesia. Selamat menyaksikan. Yang pertama, strategi Jepang dalam Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Sesuai semboyan Asia untuk Asia, setelah Jepang menduduki Manchuria dan Tiongkok, perhatiannya mulai diarahkan ke selatan. Lalu, Jepang mengadakan perjanjian anti-Comintern dengan Jerman pada tahun 1936 yang ditujukan kepada Uni Soviet. Lalu, perjanjian tersebut berubah dengan masuknya Italia sehingga menjadi Axis-Pact pada tahun 1940 yang ditujukan kepada negara-negara Eropa Barat. Dalam prosesnya, Jepang mengkhianati perjanjian tersebut dikarenakan pertimbangan Jepang ditentang daerah selatan yang diserbu oleh Rusia. Oleh karena itu, Jepang mengadakan perjanjian dengan Rusia dengan maksud Rusia menyerang Jepang dari belakang. Jepang ke Pearl Harbor. Pada tanggal 26 November 1941, Jepang di bawah pimpinan Laksamana Madya Choichi mulai bergerak dari Teluk Hippotoro ke Hawaii dengan sasaran Pearl Harbor. Serangan pertama Jepang terjadi pada 7 Desember 1941 pada pukul 7.53. 1 jam setelah serangan pertama, Jepang melancarkan serangan kedua. Akibat kedua serangan tersebut, tentara Amerika memakan banyak korban jiwa yang berkisar 2.403 orang. Yang ketiga, penyerbuan tentara Jepang ke Asia Tenggara. Inovasi Jepang ke Asia Tenggara mulai ke Hong Kong, dan pada tanggal 25 Mei 1941, Hong Kong resmi diduduki oleh Jepang. Penyerbuan selanjutnya ditujukan kepada Malaysia yang merupakan pusat pertahanan Inggris. Tetapi, Malaysia juga berhasil dilumpuhkan pada Februari 1942. Serangan selanjutnya dilancarkan ke wilayah Myanmar. Jepang berhasil melumpuhkannya pada bulan Mei 1942. Daerah selanjutnya adalah Filipina yang memakan waktu 150 hari yang membuat Jepang berhasil mendaki wilayah tersebut. Guna mengantisipasi serangan Jepang, sekutu di Asia Tenggara membentuk ABDACOM yang terdiri dari Amerika, British, Dutch Australian Command. Markas besar ABDACOM berada di Lembang, Jawa Barat, sedangkan markas besar AN-nya berada di Surabaya. Meski telah membentuk ABDACOM, sekutu masih memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, jumlah tentara yang tidak memadai, yang kedua, tidak adanya latihan, yang ketiga, sistem komando di negara sekutu berbeda-beda. Awal interaksi Jepang dengan pemerintahan kolonial Belanda. Interaksi awal Jepang dengan pemerintah kolonial Belanda adalah pada saat krisis ekonomi yang sedang melanda dunia. Pada saat itu, ekonomi Belanda sedang jatuh. Sedangkan ekonomi Jepang dapat bertahan berkat strategi perekonomian mereka. Inilah awal mula Jepang masuk ke wilayah kekuasaan Belanda, yakni Indonesia, pada tahun 1938 sampai 1939. Satu persatu orang Jepang datang ke Indonesia untuk berinvestasi kepada pemerintahan kolonial Belanda. Jepang juga pada waktu itu adalah pesaing ekonomi negara-negara Eropa, yang membuat Jepang dapat memasuki wilayah Indonesia. Sekian video dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.